Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, binikmatillah, wa syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah. Saya Yunus, peserta PPG dalam jabatan Universitas Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta. Saya ngajar di SMP Negeri 99 Jakarta, kelas 9. Saya akan ambil video di SMP Negeri 99 Jakarta ini di kelas 9A pada hari Jumat tanggal 10 Oktober 2022. Bismillah, selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Baik. Ada yang lagi sakit? Ada. Siapa tuh? Rio. Rio sakit. Terus yang di sini ada yang lagi sakit? Ada? Sehat semua? Secara fisik mungkin akan kelihatan nampak dan akan terasa, atau entah itu pusing, entah itu misalnya kepalanya berat, entah itu perutnya mual, itu secara fisik atau secara jasmani. Secara rohani dia tahu. Mudah-mudahan semuanya secara rohani juga sehat. Amin. Apa yang bisa dilihat dari secara rohani? Yaitu dari hatinya, dari pikirannya, akan nampak dan terasa ketika rohaninya sehat, qalbunya salim. Kalau dalam bahasa Al-Quran, di qalbin salim, dengan kolbu yang bahagia, dengan kolbu yang menyenangkan. Itu artinya kolbu. Kalau kolbunya salim atau hatinya senang, maka rohaninya sehat. Kalau hatinya tidak senang, berarti rohaninya sakit. Nah, rohani itu berkaitan dengan keikhlasan menjalani hidup, keikhlasan menjalani kenyataan. Orang yang ikhlas hidupnya seperti ini, biarpun misalnya gak punya makan sekalipun, gak bisa sarapan sekalipun, dia tetap akan bahagia karena ikhlas. Orang yang bahagia, biarpun sekalipun tidak punya harta, tidak punya rumah, tidak punya naungan buat berteduh, tapi ketika ikhlas bisa menerima hidup tersebut, maka hatinya bahagia. Maka hubungan yang diantara rohaninya yang sehat itu karena hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau hubungannya, sebelum itu kita lanjutkan, mari kita mulai kegiatan kita dengan berdoa. Mudah-mudahan dengan berdoa Allah berkahi belajar kita, Allah berkahi ilmunya, Allah mudahkan belajarnya. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah.
Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amin ya rabbal alamin. Keseluruhan baik itu kepada Allah sebutannya hablum minallah ataupun kepada manusia disebut dengan hablum minannas. Kalau hablum minannas ada secara langsung, kalau sekarang ada secara media sosial. Kemudian hablum minannas juga antara hubungan dengan orang tua, antara hubungan dengan sesama atau teman sebaya atau seumuran. Terus antara yang beda umuran atau adik kelas atau adiknya atau orang yang lebih kecil. Nah, orang yang lebih kecil, orang yang lebih tua, orang yang seumuran bisa juga dikaitkan dengan orang yang lebih kaya, orang yang sama-sama kayanya, orang yang lebih di bawah kekayaan. Bisa juga begitu. Atau orang yang lebih tinggi ilmunya, orang yang sama ilmunya, orang yang lebih bawah ilmunya. Ada yang ngatur? Nggak ada. Coba Bapak pengen tahu hari ini jumlah yang hadir ada berapa siswa atau siswi atau peserta didik di kelas 9A. Bapak pengen tahu dengan cara berhitung. Bisa berhitung? Bisa. Coba berhitung dari Mirza. 1, 2, 3, 4, 21. Tepuk tangan dulu buat kelas 9. Coba kalau berhitungnya ganti yang genap jadi takbir. 1 Allahu Akbar, 3 Allahu Akbar, 5 Allahu Akbar, 7 Allahu Akbar, 9 Allahu Akbar, 11 Allahu Akbar, 13 Allahu Akbar, 15 Allahu Akbar, dan seterusnya sampai 21. SDG yang buat mengajarkan kita untuk berkonsentrasi, fokus sama tangan Bapak nunjuknya kemana, sama setelah itu ganjil apa genap ya? Kalau setelah ganjil berarti Allah Akbar. Habis Allah Akbar tadi ganjilnya berapa ya? 3. Oh berarti saya 5. Bisa? Karena yang ganjil 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21. Bisa? Bisa nggak? Insya Allah. Coba kita lihat sampai nggak ke 21. Dimulai dari sini. 1 Allahu Akbar, 3 Allahu Akbar, Allahu Akbar, 10 ya betul. Habis 9 yang ganjil berikutnya adalah 11. Lihat tunjuk Bapak arahnya ke siapa? Itu ya. Nah, lagi konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Dimulai dari sini. 1 Allah Akbar. Ya. Allah Akbar. Allah Akbar. 7 Allah Akbar. Apa? Harusnya Saya. tepuk tangan dulu buat kalian. Ayo, ini mata bekerja, telinga juga mendengarkan. Konsentrasi antara penglihatan dengan pendengaran. Karena temennya nyebutin Allah Akbar sama yang ganjil berapa. Setelah itu ganjil berapa. Itu ya. Apa mau diubah yang ganjilnya Allah Akbar? Belum ya, yang itu dulu aja ya. Yang genap dulu biar fokus genap Allah Akbar, genap Allah Akbar. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Dimulai dari sini. 1 Allah Akbar. 3 5 7 Allah Akbar. 9 Allah Akbar. 12 11
kita berjalan dengan lancar. Dan harapannya pas belajar juga bisa konsentrasi, memperhatikan antara penglihatan dengan pendengaran. Kemudian diolah dengan pikirannya, benar apa tidak? Oh kalau begini gimana? Kalau begitu begini. Itu namanya belajar butuh konsentrasi. Bisa? Insya Allah. Kalau akhlak perilaku, tingkah laku yang didorong oleh kehendak hati, bukan paksaan, dan menjadi kebiasaan. Akhlak atau perilaku yang didorong oleh kehendak. Karena nggak bisa orang yang nggak mau, orang yang tidak mau, orang yang tidak berkenan buat melakukan itu. Contoh misalnya, perilakunya suka berenang. Ketika orang yang tidak suka berenang, kira-kira mau nggak loncat ke air buat berenang? Karena perilakunya tidak bisa untuk dilakukan oleh diri. Gak bisa dia berenang, maka gak akan dia melakukan berenang.
Itu kalau sudah menjadi kebiasaan. Itu kalau sudah menjadi karakter, kalau bahasa akhlaknya. Kalau bahasa Indonesianya, bahasa psikologinya, sudah menjadi karakter. Repot kalau sudah jadi karakter. Kapan karakter itu terbentuk? Kalau sudah bisa, biasa, kebiasaan. Haikal biasa kalau pergi ke mana-mana jalan kaki. Emang harus jalan kaki? Enggak. Tapi kalau dia sudah kebiasaan, ya kemana-mana. Orang yang di kebiasaannya naik motor, kemana-mana pasti naik motor. Walaupun cuma ke Indomaret di sebelah, karena sudah menjadi kebiasaan. Etikanya bagaimana menurut Islam? Yang pertama, kita harus tahu tadi etika terhadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tadi Bapak sudah sampaikan, ikhlas, sabar, kemudian tawakal, kemudian bersyukur, menggunakan nikmat sesuai dengan perintah. Ini hubungan terhadap Allahnya dulu sebelum kita berhubungan terhadap manusia. Hubungan terhadap Allahnya harus baik dulu. Karena tadi kesehatan jasmani kalau tidak didorong dengan kesehatan rohani akan mudah terserang penyakit. Dokter mengatakan penyakit itu datangnya 90% dari perasaan. Kalau perasaannya sering galau, sering emosi, sering naik darah, sering maki-maki orang, sering berbuat salah karena tidak bahagia, karena tidak senang, maka akan banyak menimbulkan penyakit. Orang yang suka marah-marah, apa penyakitnya? Darah tinggi, tekanan darahnya tinggi. Kalau tekanan darahnya tinggi, urat atau apa disebutnya, hubungan terhadap manusia atau hablum. Manusia yang pertama harus kita hubungi baik-baik adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, siapa yang kedua? Siapa yang kedua? Ulangi. Manusia yang pertama kita hubungi supaya hubungannya baik, atau yang harus kita usahakan hubungannya baik, manusia pertama adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kedua siapa coba? Orang tuh. Tepuk tangan buat kita loh. Yang ketiga, manusia yang harus kita baik hubungannya. Yang ketiga, guru. Yang keempat, teman sahabat. Yang kelima, keluarga. Lupa keluarga, sahabat itu adalah urutan yang harus kita hubungannya baru. Kalau bukan sama keluarga, sama siapa kita? Mau hidupnya sendirian. Padahal kodratnya manusia adalah bersosialisasi. Emang mau dibuat sendirian gitu? Ya bisa manusia sendirian. Perlu makan. Karena misalnya kita jadi penggembala kambing, bisa sambil bertani, repot. Kambingnya malah makanin padi nanti. Kita menanam sayuran terus miara kambing juga, kambingnya makan sayuran. Kita nggak dapat sayuran. Maka ada peran jadi penggembala, ada peran jadi petani. Kita mungkin nggak bisa mengambil semua, maka butuh orang lain yang membantu kita.
butuh orang lain yang harus kita hubungi. Nah, mengenai perilaku-perilaku terhadap manusia itu ada masalah-masalah, problem-problem yang harus kita jalani dalam kehidupan. Karena kadang-kadang teman itu bisa nikung, teman itu bisa nusuk dari belakang. Padahal saya udah pincer-pincer, udah PDKT, ditikung sama temennya misalnya gitu. Saya udah baik-baik misalnya, berbuat baik, ternyata dia nggak balas kebaikan saya. Kurang ajar emang, jadi baik-baikin malah rujak, udah dikasih hati malah minta jantung, udah minta ampelak malah minta paha. Misalnya gitu. Ya. Itu hubungan sama manusia tuh banyak problemnya, banyak masalah. Tapi kalau sama Allah Subhanahu wa taala nggak mungkin. Kita sudah baik sama Allah, sudah menyembah Allah, sudah ikhlas, sudah sabar, sudah tawakal, sudah alhamdulillah, kemudian Allah nyeleweng. Kalau Allah pasti membalasnya dengan lebih baik. Tapi kalau sama manusia ada aja masalahnya tadi. Kita udah baik, orang lain tidak baik. Kita udah hati-hati naik motor, orang lain ngebublak. Misalnya ngebublak lagi. Ya, itu contoh. Maka masalah-masalah itu harus kita hadapi. Nah, hari ini Bapak mau mengajak kalian untuk belajar menghadapi masalah-masalah yang terhadap manusia yang lain. Apa masalahnya? Bapak nanti minta tolong dibagi 4. Tadi ada 21, dibagi 4 kelompok, jadi ada yang 6, ada yang 5 ya. Mau dibagi sendiri apa dibagiin? Dibagi sendiri. Hah? Dibagi sendiri? Ya. Bisa? Dalam waktu 2 menit selesai. Di kelompok 1 Kita Pak. kalian? Oke. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Oke, ini kelompok 4 ya. Di sini Bapak nanti bagiin kasusnya atau permasalahan dalam sosial atau dalam ini. Di sini ada kasusnya, ada cara buat menyelesaikan kasusnya. Jadi kalian tinggal jawab. Ada kasusnya, ada pertanyaannya. Apa yang mau menulis sudut pandang atau mengomentari kasusnya ini. Yang terus berkaitan dengan kasusnya. Jadi Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hasil diskusi kami tentang kasus perempuan di sekolah, yaitu kasus satu yang diberikan untuk kelompok saya. Nah, di sini materi yang akan kita bahas yaitu tentang kasus perhubungan di sekolah. Jadi soal yang pertama atau kasus yang pertama itu akan dibacakan oleh Jadi kasus pertama itu seorang siswa bernama Bernard sering diejek dan diintimidasi oleh sekelompok teman yang lebih kuat atau Rangga, Jojo, dan Bimo yang menyebabkan siswa tersebut merasa malu dan takut untuk datang ke sekolah. Lalu siapa saja pihak yang terlibat? Pihak yang terlibat adalah Rangga, Jojo, Bimo, dan Bernard. Selanjutnya di sini ada pertanyaan kasus jawaban nomor 2. Yaitu apa akar masalah atau secepatnya yang sebenarnya? Nah, jadi akar masalah dari suatu sosial kritis akar masalah dari itu adalah karena siswa bernama Bernard dilakukan dan bukan teman-temannya bernama Angga, Jojo, dan Bima yang benar atau ini merasa lebih kuat dan diri.
Hanifah kalau diledek begitu dia marah, dia nggak bisa diledek begitu. Oh berarti saya jangan meledek seperti itu sama, karena hakikatnya ngeledek itu tidak Baik. maksudnya bapak ngeledek yang dimaksud adalah bercanda. Kalau dia nggak bisa dibercandain kayak gitu, berarti kita tidak boleh bercanda seperti itu sama dia. Itu maknanya taat, biar kita bisa memaklumi orang lain. Oh dia marah-marah mulu kalau kita gitu, berarti kita jangan bikin dia marah. Gitu ya? Bisa? Insya Bisa? Insya Allah. Alhamdulillah. Ya, sekarang coba dari pembelajaran kita hari ini ada nggak kira-kira manfaat atau hikmahnya? Coba ada yang mau sampai nada sama siapa? Feli. Oke, nada dulu deh kalau gitu. Manfaatnya mendapatkan hafal tentang cara-cara berakhlak, bergaul secara Islami dan komunikasi. Bagus, utama. Nada. Berikutnya, Feli. Ini adalah kita dapat paham bahwa orang yang adalah yang paling baik makhluknya dalam sehari-hari kepada kita menyampaikan masalah manusia kemarin sengaja nanti dari itu kita harus bisa Islami dalam bahasa dan selanjutnya kita harus beragama dan berusaha. Baik, tepuk tangan buat Feli. Ya, Nabi Muhammad pun diutus oleh Allah Subhanahu wa taala karena akhlak. Kata Nabi, wa utang mimal maka rimal akhlak. Saya ini diutus utamanya adalah untuk memperbaiki akhlak orang-orang Arab waktu itu. Karena perilakunya, akhlaknya sudah sedikit menyimpang, sudah jahiliyah, makanya sebenarnya perilaku jahil, perilaku yang buruk. Maka datanglah Nabi Muhammad untuk menyempurnakan akhlak. Karena kalau secara pengetahuan, orang Arab zaman dulu sudah berpengetahuan, sudah tahu ada aturan-aturan yang ada atau sejarah-sejarah yang tercatat. Makanya di Al-Quran ada min ahlil kitab, ada orang ahli kitab, ada orang yang pintar maksudnya, ada orang yang berilmu maksudnya begitu. Tapi karena akhlaknya tidak baik, maka diutuslah Rasulullah SAW untuk menyempurnakan akhlak. Paham? Paham. Insya Allah. Alhamdulillah. Nah sekarang ada LKPD nih. LKPD ini yang kalian harus isi masing-masing berkaitan dengan komitmen berakhlak. Harapannya insya Allah pengennya kalian mampu semuanya. Apa itu? Yang pertama, bergaul yang islami. Bisa apa enggak? Insya Allah. Komunikasi yang islami bisa enggak? Insya Allah. Terbiasa tabayun bisa enggak? Insya Allah. Berkomunikasi yang islami bisa enggak? Insya Allah. Istiqomah dalam bergaul islami bisa enggak? Insya Allah. Menjadi uswatun hasanah bisa apa enggak? Insya Allah. Alhamdulillah. Itu yang bisa Bapak sampaikan hari ini. Mudah-mudahan semuanya bisa mengambil hikmah dan manfaat. Akhirul kalam, sama-sama kita tutup dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Waalaikumsalam.